Halo, selamat pagi anak bapak semua. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Gimana kabar anak bapak di rumah? Tentunya bapak harapkan semua anak bapak di rumah sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Oke, di video pembelajaran kali ini bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam untuk kelas 4 SD. Oke, kita langsung saja bahas materinya bersama-sama. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis yang kaya akan sumber daya alam terutama laut. Semakin banyak sumber daya alam, potensi tersedianya lapangan pekerjaan juga semakin besar. Maka dari itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak. Karena pemanfaatan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan alam. Berikut adalah contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya. Namun sebelum itu, Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam terlebih dahulu. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya, seperti hutan, tanah, air, hewan, dan masih banyak lagi. Ini merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mari kita simak penjelasan berikut. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Hewan, tanaman, pepohonan, dan ikan di lautan adalah makhluk hidup yang berkembang biak. Selama masih berkembang biak dan belum punah, hewan dan tumbuhan bisa diperbaharui. Untuk selanjutnya, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya terbatas. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari makhluk hidup yang mati jutaan tahun lalu. Ini merupakan penjelasan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan manfaat dari hutan. Manfaat hutan yang pertama yaitu menyediakan udara bersih. Yang kedua, menyediakan sumber air bersih. Yang ketiga, mencegah banjir dan erosi. Yang keempat, sebagai tempat hidup berbagai satwa. Yang kelima, menyediakan hasil hutan seperti kayu dan bukan kayu. Yang keenam, sebagai penyedia bahan pangan. Ini merupakan manfaat dari hutan. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang penyebab kerusakan hutan. Yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua,
menghilangnya berbagai hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, terganggunya siklus air. Yang keempat, mengakibatkan erosi dan banjir. Yang kelima, mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan. Yang keenam, hilangnya habitat hewan. Ini merupakan penyebab jika terjadi kerusakan hutan. Untuk selanjutnya yaitu akibat jika kondisi hutan rusak. Yang pertama, illegal logging, yaitu penebangan liar. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga adalah penambangan liar. Ini merupakan akibat jika kondisi hutan rusak. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang manfaat hutan bakau atau mangrove. Manfaat hutan bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, menciptakan udara pesisir pantai yang bersih dan segar. Yang keempat, menjadikan habitat alami biota laut dan darat. Yang kelima, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Ini merupakan manfaat hutan bakau atau mangrove. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang akibat kerusakan hutan bakau. Yang pertama, hilangnya pelindung pantai dari angin, arus, dan ombak laut. Yang kedua, terancamnya perkembangbiakan ikan dan udang di perairan lepas pantai. Ini merupakan akibat-akibat jika terjadi kerusakan hutan bakau atau mangrove. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan akibat bila tidak melestarikan lingkungan. Yang pertama yaitu akan terjadi banjir. Yang kedua, terjadi tanah longsor. Yang ketiga, terjadi kekeringan. Yang keempat, hewan dan tumbuhan langka menjadi punah. Ini merupakan akibat bila tidak melestarikan lingkungan. Nah, bagaimana cara melestarikan lingkungan? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini merupakan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menanam kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, membuat tambak aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti udang dan ikan. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, tidak menangkap ikan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan seperti pukat harimau dan bom ikan. Yang kelima, tidak merusak lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Yang keenam, tidak menangkap hewan-hewan langka. Yang ketujuh, tidak melakukan penambangan liar. Ini merupakan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak Bapak di rumah setelah mendengarkan video pembelajaran dari Bapak ini, anak Bapak di rumah bisa mengerti, bisa memahami, dan nantinya jika Bapak memberikan soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Semangat pagi. Namo Buddhaya.